Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa husn bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Ini tentang pepeling ya, yang luar biasa, terutama bagi kita sebagai orang tua ya, terkait dengan bagaimana mendoakan anak yang masih dalam kandungan, kemudian memperjuangkan anak setelah lahir seperti apa. Ibu Hannah itu kan sampai seperti itu ya, yang harus kita pahami bersama ya. Terutama kita berupaya agar anak kita itu terbebas ya, dari sentuhan setan. Nah itu wa'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Karena ternyata hadis-hadis itu bukan hanya satu ya. Kalau yang dikutip oleh Tafsir Jalalain ini kan hadisnya itu mamin mauludin yuladu illa masahus syaiton. Ingat-ingat ya, siapapun ini, setiap anak yang dilahirkan, maka anak ini pasti disentuh, disentuh, dikipas-kipasi. Bahkan hadis yang lain itu mengatakan asyarahu syaiton asrotan au asrotaini. Bayangkan kalau asrotan itu gambaran dikipasi, dikipasi, bahkan diberi ini tetesan macam-macam itu. Jadi ternyata setan itu berlomba ya kepada kita ini untuk menyesatkan semenjak setiap anak lahir. Jadi mamim mauludin yuladu illa massahus syaiton. Nah, itu ya. Makanya akhirnya apa? Yastahillu shorikhon. Kemudian bayi itu menangis, menjerit ya. Jadi kalau setiap bayi menjerit, menangis itu ya, kecuali hanya ada dua ya, illa Maryama wabnaha, kecuali di dunia ini ibu Maryam dan putranya yang bernama Isa Al-Masih. Makanya kan sering disebut dengan Isa itu dapat gelar Al-Masih. Rawahu ngeriwayatkan hu ing hadis sopo asyaikhonu, dua imam hadis yang paling utama, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kitab hadis itu yang meriwayatkan itu ada klasternya. Klaster yang paling tinggi itu namanya muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu Imam Bukhari itu gurunya, Imam Muslim itu muridnya. Guru dan murid ini bersepakat tentang kesahihan suatu hadis, maka diriwayatkan rawah muttafaq alaih. Yang dibawahnya muttafaq alaih syekhonu ya. Jadi dua ulama hadis yang sama-sama meriwayatkan hadis itu. Artinya di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada.
klaster yang ketiga rawahul Bukhari. Nah, itu klaster yang ketiga. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lebih teliti ketika beliau mengoleksi hadis dan menyeleksi. Jadi dikoleksi dan diseleksi hadis itu. Makanya jangan apa. Kemudian yang keempat klasternya Imam Muslim. Ini supaya panjenengan semua kenal bagaimana kita memposisikan hadis dengan memposisikan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu sudah mutawatir, ya mutawatir artinya sudah tidak diragukan lagi dari dulu sampai sekarang. Nah kalau hadis ada seleksi, ada mencari hadis yang sahih, yang menyeleksi. Karena hadis ini ada tiga klaster juga, sahih, hasan, dhaif ya. Nah, klaster berikutnya hadis itu yang diwariatkan oleh ulama yang memenuhi persyaratan kesahihan Imam Bukhari. Di bawahnya lagi hadis sahih yang memenuhi persyaratan Imam Muslim. Nah, berikutnya lagi kesahihan yang disahihkan oleh ulama-ulama yang lain. Contohnya Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Nah, itu ilmu perhadisan. Jadi ada ilmunya, ya, dikenal dengan namanya ulumul hadis. Nah, kalau sudah rawahul muttafaq alaih, saykhonu, ya, rawahul Bukhari atau rawahul Muslim, itu relatif hadis itu sudah memenuhi persyaratan hadis sahih. Persyaratan hadis sahih ini apa saja? Ittisalu sanadi, tamuddabti wal adalati, wairu sududin wa ma'lulin. Nah, kalau panjenengan kan kerepotan kalau untuk ngoncai siji-siji, kita terima saja kitab-kitab hadis yang sudah dianggap muktabar. Nah, kan itu ya, kita semua Bukhari, Muslim, ngoten terus nggih. Nah, kita terus lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Fataqobba mangka nerami itu nerimo. Sinten robbuha, nah, pangeranipun ibu. Nah, itu yang berdoa di atas siapa? Ibu Hana, nah, kan itu Ibu Maryam. Nah, itu fataqabbalaha lan nerimo, ya. Robbuha, jadi istrinya. Kalau yang pertama berdoa itu namanya Ibu Hana, ya, Ibu Hana. Ibu Hana itu istrinya Bapak Imron, kan itu. Nah, sekarang selesai Ibu Hana itu sampai kepada u'iduha bika wadurriyataha minasyaitonir rajim, selesai. Nah, sekarang ganti ayat lagi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Nah, fataqabbala maka nerima ing Maryam, rabbuha sinten pangeranipun Maryam. Mengapa di sini haknya kepada Maryam? Sebab maksudnya ini diterima apanya? Pengabdi harapan doa dari ibunya itu, Ibu Hana. Qabila Maryama min umiha. Nah, tegese ya lahir anak perempuan ini diterima gitu. Dan Gusti Allah menerima tekadnya Ibu Hana itu untuk tetap menyerahkan putrinya, namanya Ibu Siti Maryam. Sebelumnya memang angen-angennya Ibu Hana itu mendambakan yang lahir anak laki-laki, tetapi ternyata yang lahir anak perempuan. Nah, Gusti Allah itu memberitahu ke Ibu Hana,
babah awakmu lanang, babah awakmu wedok, tetep aku nerami jare Gusti Allah, terasa Gusti Allah ya. Terasa Gusti Allah, tetap aku terima pengabdian doamu untuk menyerahkan anakmu supaya mengabdi kepadaku gitu mengata itu. Makanya di sini haknya tuh kepada Ibu Maryam. Jadi qabila den terami ya, Gusti Allah tuh nerami Maryama ing Ibu Maryam min umiha sang ing ibune pun Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam itu siapa? Ibu Hana. Diterima dengan penerimaan yang bagaimana? Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang ridho yang baiknya. Dan dari Ibu Maryam ini wa ambataha nabatan hasana. Dari Ibu Maryam ini juga lahirlah seorang anak ya, yang anak ini ya di sini mohon maaf ya, nabat itu kan tumbuhan. Jadi anak itu disamakan dengan cukulan. Artinya regenerasi kan itu. Makanya kan ada hadis-hadis yang mengatakan takhayyaru linutafikum, wahai calon-calon bapak, pilihlah calon-calon ibu yang bisa menyemai ya, menyemai jeladren menuso sing api. Mohon maaf, jadi memilih calon perempuan itu kalau menurut hadis ini dan menurut cerita Al-Quran yang diceritakan oleh Gusti Allah tentang adanya doa seorang ibu, kemudian lahir seorang Ibu Maryam. Jadi ternyata ibu-ibu ini punya peran penting untuk bagaimana mendoakan anaknya ini supaya benar-benar jadi anak yang solih dan solihah. Jadi tolong ibu-ibu ya, kalau hamil itu ya prihatin. Maksudnya prihatin itu bukan loro-lopo susah. Itunya itu nyuwun nang Gusti Allah itu sungguh-sungguh gitu loh. Pun ya, jangan hanya disuplai gizinya supaya tidak stunting. Kan gitu sekarang ini kan iya dah. Gizinya digalakan, nutrisinya digalakan supaya kita terbebas dari stunting katanya. Nggih, itunya tetapi bagaimana nutrisi spiritualnya ini yang harus kita perjuangkan juga. Coba kalau kita kilas balik terhadap mbah-mbah kita kenal gizi yang seperti contohnya kan? Gizi. Bahkan mohon maaf ya, dulu itu mbah-mbah itu bayi melahirkan pangannya walu ya. Supaya susunya bagus, golek godong katu, masih ingat nggak Bu itu? Nggak ada SGM, itu. Kemudian apalagi yang paling bagus itu sehingga bapak-bapak ya, tapi dadi-dadi dan berakhlak, kalau jenengan itu kan pun dados tiyang ingkang solihah. Nah, itu berakhlak lagi ya. Bapak-bapak juga begitu ya. Walaupun gaptek ya, gaptek gak masalah karena teknologi digital ini banyak mengantarkan masuk nerakanya sepertinya. Nah itu jadi disamakan, jadi bibit itu disamakan. Bahkan ada hadis lagi yang mengatakan bibit yang baik ditaruh di tanah yang tandus dan tidak diramut dengan baik, maka tetap akan cukul ora baik. Tetapi bibitnya yang tidak terlalu baik, tetapi ditanam di tanah yang subur dan dirawat dengan baik, insya Allah menghasilkan hasil yang baik. Itu kan sindiran. Nah, kan sindiran. Nah, oleh sebab itu dalam Islam kalau ada indikasi
ibu ini tidak bisa merawat anaknya secara baik, maka boleh seorang suami mencari ibu susuan, ya, ibu susonan atau rodoah. Atau itu ada dua kemungkinan. Satu, karena memang ibunya ini tidak bisa memberi investasi asih asuh yang baik, karena usia balita dan usia batita itu adalah pondasi bagaimana seorang anak itu nanti di masa besarnya, kan itu. Secara teori memang ada ilmunya ya, bagaimana, makanya kita ini menggalakkan pendidikan itu dari prak lagi itu supaya apa? Ya sudah kadung gede itu kangelan itu nanti. Rambutnya itu rodok kangelan. Bahkan ada seorang anak angkat itu yang selalu menyiksa orang tuanya, dan itu ada warnanya, maka anak bahkan nauzubillah min zalik ya, nabatan hasan, dengan cukulan sing apik ya. Wa ambataha, nuli Gusti Allah di samping bisa menjadikan Ibu Maryam itu sebagai ibu yang luar biasa. Karena dari sejak lahir pun setan sudah tidak menggoda, mengridu Ibu Maryam. Berkat apa? Ya kan berkat doa ibunya, Ibu Hana, yang doa itu betul-betul kalau nanti kulo punya anak, Gusti kulo akan serahkan ke panjenengan untuk kulo supaya anak kulo bisa berbakti mengabdi kepada panjenengan. Nah, kalau melihat dua ayat ini berarti doa seorang orang tua itu target, jangan begitu lahir nanti jadi profesor, jadi dokter. Ya nopo anak itu bisa menjadi anak yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau bisa mengabdi pada Gusti Allah, untuk urusan-urusan yang lainnya juga bisa berbuat baik. Ya, maksudnya biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana ai ansya'aha, tegese menghidupkan sinten Gusti Allah ha ing Ibu Maryam bi khalqin hasanin, dengan penciptaan yang sempurna, jadi tidak ada cacatnya itu kalau bahasanya bi khalqin hasanin. Fakanat tambutu fil yaumi kama yambutu mauludu fil ami ya. Jadi tumbuh besar ya seperti halnya umumnya anak-anak yang dilahirkan, kama yambutul mauludu fil ami, seperti halnya tumbuh subur besar yaitu seperti anak-anak pada umumnya. Bi khalqin hasanin fakanat tambutu fil yaum. Jadi suatu ketika kita jadi Ibu Maryam itu ya tumbuhnya ya wajar seperti anak-anak yang tumbuh biasa. Tafsiran maksudnya wa ambata biqabulin hasanin itu. Kemudian wa atat biha ummuha li ahbari sadanati baitil muqaddasi. Nah, karena karena niatnya Ibu Hannah punya anak itu untuk bisa berbakti pada Gusti Allah. Mengapa Baitul Muqaddas? Karena memang tempat suci pada zaman nabi-nabi sebelum Mekah diputuskan oleh Gusti Allah untuk itu kan, bahkan Rasulullah pun sebelum menghadap kiblat beliau menghadap Baitul Muqaddas. Sebelum turun ayat pawalli wajhaka syatrol masjidil haram kan itu nggih, dalam surat Al-Baqarah ingkang sampun kita pelajari bersama itu ya, Rasulullah itu ya kota kolubawa jika pisama kan itu ya, ketika Rasulullah masih menghadap ke Baitul Muqaddas, muncul cemoohan pembulian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayo, nah katanya kamu
nabi baru, rasul baru ya. Tapi ternyata menghadap kiblatnya, kemudian menjalankan syariat tauhidnya kan podo karo aku kan itu. Orang-orang Yahudi Nasrani membuli kan. Maka turunlah ayat ketika Rasulullah sekian lama berdoa juga kan. Wah, itu qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu kan Rasulullah berdoa dengan mengadahkan hadap ke langit. Terus turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Habis itu oleh Tuhan dikabulkan. Nah, ini cerita-cerita kados ngoten niku kan menunjukkan bahwa berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doanya Ibu Hana yang ingin punya anak ya, kemudian anaknya itu kan akan diserahkan kembali kepada Gusti Allah untuk menjadi hamba yang bisa berjuang, yaitu karena waktu itu Baitul Muqaddas itu sebagai sentra dari tempat suci untuk umat-umat beragama sebelum umat Islam mendapat perintah pawali wajhaka masjidil haram. Bahkan makanya ketika peristiwa Isra Miraj pun kan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu ada di Baitul Maqdis ngoten. Dan sekarang ada travel umroh, di samping ke Mekah Madinah ada juga yang menambah destinasinya ke Masjidil Aqsa. Ada, cuma tinggal piro kalkulasi sangunya. Bahkan ada yang ditambah ke Turki barang. Nah, gimana kita umrohnya? Monggo Mas Madinah, Mekah, Masjid Aqsa tambah ke Turki. Ya. Bahkan balik ke Hong Kong. Ya sudah. Sudah suci-suci dari Mekah Madinah kok pulaknya mampir ke Hong Kong, repot. Nah, mestinya dari Hong Kong dulu Bu ya. Hong Kong, kemudian Turki, kemudian Masjid Aqsa, baru Mekah Madinah. Dalam? Nah, kalau Al-Qur'an ya pertama kali itu di Gua Hiro Ibu, di Mekah. Itu kalau Al-Qur'an. Jadi pertama kali turun, bukan terbit Bu, turunnya itu. Turunnya itu sampainya Al-Qur'an dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Gua Hiro ketika Rasulullah sedang bertahanus. Ya, bertahanus itu kontemplasi. Ya, bahasa yang lebih umumnya sedang topo. Topo. Itu bahasa kerennya itu kalau. Mengapa Rasulullah itu sampai bertahanus? Karena Rasulullah itu dihadapkan kepada kondisi bangsa Arab yang masih zaman jahiliyah, sekalipun suku Quraisy akhlaknya itu sudah kategori bejat-jat itu. Makanya dia prihatin, Nah, keprihatinan ini konon karena memang Rasul ini semenjak kecil sudah diindikasikan akan mendapatkan tugas untuk memperbaiki akhlak manusia. Makanya calon-calon nabi dan calon-calon rasul biasanya waktu kecilnya ini sudah ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kerasulan dan tanda-tanda kenabian itu dikenal dengan irhas kan ada irhas, ada mukjizat kan itu. Bahkan waktu kecil saja Rasulullah ini konon dadanya ini sudah dibedah untuk di waktu angon wedusnya itu kan ada satu riwayat. Jadi dada Rasulullah dibedah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran reget yang mengotori kerentek hatinya itu, konon dari kecil pun Rasulullah sudah dibersihkan. Makanya sebelum jadi Rasul pun akhirnya Rasulullah itu terpantau
bahwa beliau ini adalah priyantun yang sangat istimewa. Sehingga ketika terjadi gegeran untuk memposisikan Hajar Aswad sebelum jadi Rasulullah itu diangkat jadi Rasul, akhirnya bisa mendamaikan ya, kapilah-kapilah Arab yang sedang bertengkar gara-gara seperti apa akan royoan. Jadi Hajar Aswad itu sudah ada sebelum Rasulullah jadi Rasul dan Nabi. Akhirnya beliau mengumpulkan tokoh-tokoh kabilah itu, meletakkan batunya dalam satu yang bisa diangkat bersama kan. Makanya dikenallah Rasulullah itu sejak sebelum Nabi sudah dapat gelar Al-Amin kan itu. Nggih. Nah, itu orang yang terpercaya. Yang kedua, peristiwa keterpercayaan Rasul itu ketika beliau berbisnis dengan calon istrinya, ya, si Sayyidah Khadijah. Kan. Bagaimana bayangkan beliau berbisnis menjalankan modal seorang janda kaya, ya, yang ternyata janda kaya itu melihat bagaimana priyantun akhlak Rasul yang demikian istimewa. Ya, akhirnya tertarik untuk jadi teruji itunya. Nah, begitu mendapat wahyu kan itu pertama, kemudian Rasulullah ini merasa bagaimana kan itu sampai kedingin macam-macam. Akhirnya oleh istrinya itu diajak sowan silaturahim dengan tokoh pendeta namanya Bu Khairo kan itu. Nah, tokoh pendeta ini ndawuh, Khadijah, suamimu ini adalah calon Rasul. Karena sebelum diangkat jadi Rasul itu beliau diangkat jadi Nabi dulu, dan Nabi dan Rasul itu beda status, beda posisi. Nah, itu seandainya aku masih hidup, maka saya pun akan ikut kepada suamimu jadi pengikutnya. Sayang ya ketika Rasulullah mendapat perintah pasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin kan itu, Rasulullahnya ini ya si Bukhairah ini sudah meninggal dunia. Nah, setelah mendapatkan perintah untuk berdakwah inilah muncul orang yang iri, dengki, hasud, yang dulunya disanjung, diposisikan sebagai tokoh yang al-amin dan itu ternyata mengusik kebiasaan orang jahiliyah yang belum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum sesuai dengan syariat Islam. Ngene ae kok enak kok dirubah-rubah. Nah, kan itu. Makanya ini dalam teori ilmu sosial namanya perubahan itu mesti menimbulkan goncangan. Apakah goncangannya ini bersifat revolusioner bersifat gradatif. Makanya setel gak segala sesuatu yang ada upaya untuk namanya agent of change, agen perubahan itu mesti mendapat tantangan. Nah, itu. Sama aja dengan masjid ini dulu ketika mau dibangun, masjid dibongkar, diambrukno, muncul Jadi setiap ada perubahan itu di mana-mana itu sudah sunatullah. Ya, orang jahiliyah memusuhi, orang Quraisy Mekah memusuhi, orang Yahudi memusuhi orang Nasrani, bahkan itu ceritanya ngoten. Nah, tapi Rasulullah tidak putus asa. Ya, walaupun ada beberapa rasul yang lain itu kan ada yang setengah putus asa. Nah, itu contohnya seperti Nabi Musa pun kan sampai bagaimana setelah beliau diangkat jadi nabi itu jadi rasul, bagaimana kan orang Yahudi itu memusuhi Nabi Musa. Bagaimana Nabi Isa
sampai dikena muncul istilah disalib barang macam-macam itu kan itu. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, sampai wafat pun beliau ini akhirnya digudo sampai muncul, sampai perang barang kan, sampai perang barang. Kalau masalah Al-Quran, jadi itunya tuh di situ Bu yang. Nah, Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya tuh daf'atan wahidah kan, itu sebagaimana yang sudah kita pelajari pada beberapa ayat yang lalu. Kalau Taurat, Injil, Zabur itu daf'atan wahidah dari Gusti Allah, langsung diserahkan kepada Nabi Daud, diserahkan kepada Nabi Musa, dan diserahkan kepada Nabi Isa itu utuh. Namanya Zabur, Taurat, Injil itu utuh. Nah, Al-Quran itu ternyata tidak pertamanya, menurut satu riwayat, pertamanya itu utuh, ditunjukkan kepada Rasulullah itu di Gua Hiro itu oleh malaikat Jibril. Ini loh Kanjeng Nabi, kamu akan mendapatkan kitab suci secara utuh namanya Al-Quran, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tetapi turunnya tidak seperti yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu, katanya Jibril. Tetapi ini ditugasi oleh Gusti Allah untuk tanazul, berangsur-angsur turunnya. Makanya Al-Quran itu tanzilan, berangsur-angsur. Nah, itu makanya kalau panjenengan haji itu, kemudian jenengan punya kesempatan masuk Gua Hiro, biasanya guide itu menyampaikan riwayat seperti, karena di dalam Gua Hiro itu ditulis juga semacam artefak ya, ada tulisan ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan surat pertama Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, itu surat Al-Fatihah itu. Oleh karena itu, ini sekalian oleh karena itu ketika penyusunan kembali Al-Quran, setelah Al-Quran itu selesai diturunkan dengan ayat terakhir menurut satu riwayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, maka Zaid bin Sabit dengan tim penulis yang diangkat oleh Rasulullah mengkompilasikan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi satu mushaf, dan itu dilakukan bukan pada zaman Rasul, tetapi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, atas usulan Umar bin Khattab, karena banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Jadi penyusunan Al-Quran dikompilasikan dijadikan satu buku seperti yang panjenengan sekarang pegang, itu dilakukan atas usul Umar bin Khattab pada masa Abu Bakar. Pada zaman Rasul itu tidak ada perintah untuk mengkompilasikan, karena Rasul punya keyakinan bahwa para sahabat yang hafal banyak, tapi tartibun suwar dan tartibul ayat itu sudah ditetapkan oleh Rasul. Makanya dikenal dengan istilah tauqifi. Itu menurut ilmunya seperti itu. Napa jangan sampun mireng napa dereng ya, kalau sampun alhamdulillah untuk mereples kembali. Kalau belum ya alhamdulillah. Jadi ngoten cariyos nggih. Ngoten Bu. Itu. Berapa lama Al-Qur'an itu mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu kurang lebih memakan 23 tahun, sampai dengan sempurnanya penugasan Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia dalam bidang akhlak, dalam bidang tauhid, bidang syariat, dan bidang akhlak. Makanya ya, dalam beberapa riwayat ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu itu banyak sahabat yang nangis.
Contohnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi nangis. Nah, ketika nangis ditanya, kenapa kok kamu nangis dengan turunnya ayat yang padahal ayat itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan ajaran yang sempurna. Oh tidak, kita bukan masalah ajaran yang sempurnanya, berarti kita berkumpul dengan Rasulullah akan berakhir. Nah, dengan adanya beberapa peristiwa seperti itu, maka muncullah model penafsiran di dalam cara memahami Al-Quran itu dalam 3 klaster, 3 kelompok, 3 model. Model pertama penafsiran bil ma'tsur, di mana penafsiran Al-Quran itu dijelaskan sesuai dengan sunnah atau hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka muncullah tafsir bil ma'tsur. Yaitu. Yang kedua, karena ada ijtihad dari ayat-ayat yang perlu, karena ada pengembangan kejadian, ada perluasan wilayah umat Islam, maka muncullah namanya tafsir bil ra'yi. Nah, ketika ada sahabat yang seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, ketika Al-Quran terakhir ayat yang diturunkan kemudian menangis, memberi bahwa ini isyarat kalau Rasulullah ini akan meninggalkan kita, maka muncullah di balik tafsir bil ma'tsur, tafsir bil ra'yi, maka ayat-ayat Al-Quran itu ada nilai yang bersifat isyaratnya itu. Maka muncullah namanya tafsir isyari atau secara keilmuannya. Nah, semuanya ini sekarang itu sudah terbukukan sedemikian lengkap. Nah, kita ini mencoba mempelajari salah satu tafsir. Kalau dilihat dari klaster pengelompokan antara bil ma'tsur, bil ra'yi atau bil ijtihad dengan isyari, maka tafsir Jalalain itu kategorinya tafsir bil ra'yi atau tafsir il ijtihadi, ngoten. Oleh karena itu di dalam tafsir Jalalain, nah berbeda dengan ini. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan ayat Al-Quran itu dengan banyak riwayat yang dijadikan salah satu alat untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Karena di sini ngoleksi hadis-hadis, ngoleksi riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika ayat ini turun. Ngoten serius nggih. Nah, ini harus kadung karena tadi tanyanya bagaimana Al-Quran turun. Nah, kita ini beruntung ya. Kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran apa anane, karena kita itu modal keilmuannya ya mohon maaf, kadang-kadang membacanya aja kita masih belum tartil kan itu. Nah, apalagi bagaimana memahami struktur kata dan uraian kalimat. Maka kita bersyukur dengan adanya para mufassir itu sehingga membantu kita untuk bagaimana bisa memahami secara baik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ngoten terus lagi. Nah, seperti ini dawa ini Pak, penjelasan penafsirannya itu. Nah, itu ketika mengapa Gusti Allah menerima doanya Ibu Hana untuk menerima Ibu Maryam sebagai ibu ya, yang tetap sama seperti halnya anak laki-laki kalau untuk berjuang ikut mengabdi di dalam rangka bagaimana Baitul Muqaddas itu betul-betul bisa bisa dirawat juga gitu. Jadi disinilah bapak-bapak jangan meremehkan ibu-ibu kan itu. Jadi sekalipun memang laisad dzakaru kal unsa, tapi tetap ibu-ibu ini juga diakui perannya ketika Ibu Hana berdoa agar anaknya itu bisa mengabdi pada Gusti Allah, terlibat di dalam ngurusi Baitul Maqdis. Makanya di sini faqalat dunakum hadihin nadiroh. Makanya penjelasan ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca tadi itu sebagai nadiroh. Ya. Jadi sebagai ini
Oleh karena itu patana pasu fiha li anha bintul imamihim ya. Nah, dengan lahirnya Ibu Maryam itu ya dapat posisi bahwa Ibu Maryam itu anak perempuan yang menjadi semacam imamnya anak-anak perempuan. Jadi katakanlah sebagai tokoh gadis ya yang nah, dengan berbekal seperti ini maka ulama kita Syekh Abdul Rauf As-Singkili berani memberi fatwa bahwa orang perempuan pun boleh jadi pemimpin. Pernah jadi heboh itu jadi zamannya itu. Nah, di zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili ketika beliau memberi fatwa bagaimana Kesultanan Pasai itu kalau dari urut laki-laki semua itu ternyata ada yang harus jatuh kepada perempuan. Akhirnya beliau memberi fatwa boleh orang perempuan. Nah, karena apa? Karena berdasarkan pemahaman beliau, Syekh Abdul As-Singkili melihat peristiwa Ibu Maryam yang dijadikan imamnya perempuan sebagai ibu yang melahirkan. Nah, kemudian untuk bisa merawat Ibu Maryam itu betul-betul terjaga betul. Nah, maka Ibu Hanah itu menyerahkan perawatannya itu kepada Zakaria. Sehingga Nabi Zakaria saat itu beliau mempunyai pernyataan faqala Zakaria ana ahaqqu biha li ana kholataha indi. Nah, jadi ternyata Ibu Maryam itu ponaannya dari Nabi Zakaria. Sehingga ketika ibunya khawatir bagaimana cara merawatnya yang baik, katanya Nabi Zakaria, ana ahaqqu biha, akulah sing paling berhak untuk ngerawat awak anakmu wahai Hana, namanya Ibu Maryam. Mengapa li ana kholataha indi? Karena yang jadi pamannya dari dari Siti Maryam itu adalah aku, katanya. Itu penafsiran. Nah, penafsiran seperti ini juga memang ada riwayatnya. Jadi bukan ngarang-ngarang, ini tafsir Jalalain membuat pernyataan faqala Zakaria ana ahaqqu biha li ana kholataha indi. Nah, itu aku sing duwe hak yang faqalu la hatta naftari'u fang tolaku wa hum tis'atun wa isruna ila nahril urdun. Nah, itu walqau aqlamahum. Kemudian karena banyak juga diperebutkan, bukan hanya walaupun Nabi Zakaria sudah mengatakan nanti aku sing berhak merawat ibu, tetapi kelompok-kelompok yang lain juga punya keinginan untuk akhirnya bagaimana faqalu aqlaum ala anaman sabata kemudian diundi, kan itu diundi ya di apalah. Makanya dalam Islam itu undian itu boleh. Undian itu boleh asalkan tidak ada unsur judinya. Itu qur'ah, bahasa Maduranya undian itu qur'ah, bahasa fikihnya itu. Ngoten. Nah, makanya ayat seterusnya itu rada lumayan, itu penafsirnya kan rada wa kafalaha Zakaria. Setelah kondisi akhirnya Nabi Zakaria yang merawat Ibu Maryam, ternyata ditemukan sesuatu yang sangat istimewa. Pawayajidu indaha faqihatun. Nah, itu buah-buahan yang ada di musim panas atau buah-buahan yang ada di musim dingin. Nah, itu sampaikan sama Nabi Zakaria. Nah, ini tafsirannya ya, sehingga kulamada khola alaiha. Nah, ini oleh tafsir Jalalain dijelaskan dulu bagaimana ketika akhirnya perawatan Ibu Maryam itu jatuh kepada pamannya namanya Zakaria. Nah, ketika Zakaria merawat juga tidak merasa berat untuk bagaimana mencarikan makannya, wakana ya'tiya bi ukliha wa syurbiha, bagaimana wadunian itu, bagaimana ternyata oleh Gusti Allah itu diistimewakan betul Ibu Maryam ini. Nah, disinilah kalau kita melihat ibu-ibu nggih, kalau panjenengan memang
berikhtiarnya luar biasa untuk bagaimana bisa melahirkan anak yang luar biasa, makanya oleh Gusti Allah dikabulkan juga luar biasa kan itu. Nah, itu ngoten terus nggih. Nah, ini kok ini nanti kita teruskan lagi minggu yang akan datang. Monggo Bu. Jadi gitu Bu ya. Jadi terkait dengan Al-Qur'an ini oleh teruskan lagi, mengapa Al-Quran ini tanzilan, berangsur-angsur? Ternyata menurut para ulama memang Al-Quran ini karena kitab suci yang diturunkan ila yaumil qiyamah, dan proses pemberubahan watak wahing orang itu tidak instan, maka butuh namanya at-tadarruj, pentahapan. Kita sendiri ya nggak bisa ujung-ujung, makanya butuh adanya literasi, edukasi itu penting. Karena apa? Merubah sesuatu itu, contoh seperti tadi malam itu, saya kedatangan tamu dari Gresik terkait dengan itu. Yo, sama-sama kurang pahamnya, sama-sama mempunyai keinginan yang instan, ya kan akhirnya yo ngotot kan akhirnya itu. Jadi, nah oleh karena itu latak pumalai salakah bi'il dalam Al-Quran kan ungkapan dari itu, jangan sampai kita ini belum ngerti sudah melakukan aneh-aneh kan itu latak. Oleh karena itu jangan melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak ngerti. Makanya dalam Islam itu mengapa muncul perintah tolabul ilmi faridotun ala kulli wa muslim wal muslimat. Kan ngoten Bu cerita. Jadi bertahap, pentingnya at-tadarruj, pentahapan. Makanya panjenengan pun sungkan-sungkan. Kalau buat dereng ngertos, dereng itu jangan sok tahu. Kan repot ini kalau bahasa sok tahu itu yang membuat bikin repot. Sudah, kita kan ada regulasi, ada aturan. Al-Qur'an itu kan sebagai regulasi kehidupan kita. Monggo dipahami. Step by step kan. Nggih, monggo Pak, ada yang mau komen Pak. Ya. Dispuni Pak. Nah, jadi begini Pak. Jadi kita harus sadar bahwa seorang anak tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan orang tua untuk bisa anak itu menjadi sempurna, anak yang baik. Perlu juga dititipkan, dididik kepada orang yang lebih ahli. Ya, makanya kalau orang-orang dulu ada istilah ngenger, anak itu dingengerkan. Ya. Jadi apalagi kalau untuk pengkaderan. Nah, kepada siapa kita menitipkan anak? Ya memang kepada orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya kualifikasi yang baik. Ditopang oleh lingkungannya juga harus lingkungan baik. Mengapa di sini kata mihrab itu disimbolkan sebagai tempat berininya Ibu Maryam? Karena mihrab ini adalah tempat pendidikan Nabi, tempatnya di dalam lingkup kekuasaan Nabi Zakaria, di mana tempat ini memang steril dari hal-hal yang memungkinkan pendidikan itu tidak berjalan secara baik. Oleh karena itu berdasarkan ayat ini, maka pendidikan yang ideal itu tetap harus melibatkan 3 unsur. Orang tuanya juga harus sadar, pendidiknya juga harus bertanggung jawab, lingkungan ajarnya juga harus surah baik. Ngoten Pak seperti itunya itu. Nggih. Jadi ini gambaran untuk jadi orang baik itu ternyata tidak hanya mengandalkan. Makanya kalau orang-orang tua dulu ingin memondokkan anaknya itu di Pali Kiai, monggo diserahkan ke Kiai, ada penyerahan ini, ada ijab kabulnya lah kepada gurunya itu. Calon kula titip anak kula dumateng panjenengan, monggo panjenengan didik sak kados nopo. Anak sekarang enggak, ke sekolah itu kadang-kadang orang tuanya enggak tahu siapa dosennya, siapa gurunya. Bahkan anaknya itu kalau dicubit atau di ini aja dianggap pelanggaran. Nah, itu. Pada anak dulu itu oleh kiainya tuh ada yang disamboi itu kan, ada yang disuruh nimbo jeding terus-terusan. Tapi muncul ada istilah barokah.
Terus lingkungan pendidikan ini juga harus betul-betul kita tata. Ya itu. Supaya betul-betul bahwa anak itu dididik dalam lingkungan yang baik. Maka muncul mengapa saya menempatkan pesantren dalam hal ini mempunyai posisi tetap excellent di dalam pengkaderan anak itu karena memang relatif kiainya, asal kiainya ngopeni temenan, tapi sekarang banyak juga kiainya yang selebritis sehingga muridnya dibiarkan dia jalan kemana-mana terus. Makanya kiai-kiai dulu itu dekemi, ya dekemi. Wong yang ngapunten nih, saya ya kebetulan mendapat sentuhan beberapa tokoh kiai itu ya mulai hal yang kecil-kecil untuk mentaseh Fatihah saja itu ditunggoni dia itu. Makanya muncullah ada ijazah, ada macam. Jadi kesanadan ilmunya itu jelas. Ngoten Pak itunya itu. Nggih, sementara. Nah, jadi tolong ibu-ibu monggo ini malih sekarang ini ya sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, saya ini termasuk kelompok yang agak pesimis kalau ini pola asuh orang tuanya cul-culan ya, kemudian pola sekolahnya. Coba sekarang kita hanya diuji 2 tahun pandemi di mana sekolah itu menggunakan daring, itu beda, ekspresi perilaku anak itu beda. Itu karena apa? Karena sentuhan-sentuhan emosional value-nya itu terabaikan, nilainya itu kan kalau berhadapan gini kan ada nilai ininya, ada nilai apa namanya. Nah itu kalau lewat daring itu yang penting di-on-kan, anaknya tinggal tidur, banyak itu ternyata keluhan-keluhan dari itu. Nah, itu contohnya dadinya konos nopo, dadosnipun kados nopo. Ngoten Pak nggih. Nah, lingkungan, makanya saya berharap karena tekad kita ini lingkungan masjid ini menjadi memang lingkungan yang yang kondusif, yang yang ramah terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu saya mohon ya ibu-ibu bagaimana supaya lingkungan itu semakin rapi, semakin baik, ada sentuhan-sentuhan. Makanya sampah-sampah berserakan, sampah-sampah tumpuan itu ya monggo kita pikirkan ya apa supaya lingkungan ini betul-betul menjadi lingkungan yang nyaman untuk kita mengekspresikan harapan bahwa anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. Auzubillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi. Salatan tunjam bi'an wal afat wa taqlina bi'a jami'al hajat wa tutahhiruna bi'a min jami'is sayyi'at. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil taqina imma rabbana zalamna anfusana wa ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang selunjun aku pamitan ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataaya rabbi